parah juga sih niat baik Pak Prabowo dalam pidato PBB tadi kemarin malam. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza. Itu malah dijadikan senjata oleh Zionis Israel. Beberapa media-media mereka malah memframing dan menjadikan pernyataan tersebut sebagai alat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memang sangat besar dengan Israel. Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Saat ini saya lagi ada di satu pelabuhan yang cantik dan kecil namun luar biasa isinya. Ya, luar biasa banget. Ini namanya pelabuhan Marzamemi di Itali. Sebelumnya saya ada di pelabuhan Porto Paolo yang di Sisilia, masih Italia juga. Dan kemarin saya bergerak dan sekarang kita sedang menepi di sini. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, belum bisa melanjutkan perjalanan karena kondisi cuaca. Ya, ini saya ngomong sambil hujan ini, sambil hujan dan kondisi laut tidak bersahabat untuk berlayar hari ini. Artinya ini sudah hari kelima saya berada di Italia dalam perjalanan menuju Gaza, teman-teman. Dan teman-teman harus tahu kapal yang saya taiki ini namanya kapal observer. Kapal observer ini fungsinya sangat strategis. Kalau kapal-kapal lain kan ya tinggal tinggal berangkat doang ya, logistik dipersiapkan, kebutuhan apapun semua dipersiapkan lalu bergerak menuju Gaza. Nah, untuk kapal observer ini fungsinya adalah memantau, mengamati dan mengkoordinir. Jadi karena keberangkatan itu bertahap, ada beberapa gelombang 1, gelombang 2, dan harus ada yang menjadi penengah dari dua gelombang-gelombang itu ya. Hari ini ada beberapa kapal milik armada Global Smooth Flotilla yang rusak dan terdampar di Porto Paolo, Italia, Sisilia, Italia. Ada sekitar 4 kapal gitu ya. Ada dua kapal lain juga di pelabuhan lain di Italia juga. Ini yang tidak layak untuk melanjutkan perjalanan. Jadi dalam perjalanan dari Tunisia menuju Italia saja mereka sudah kewalahan dan banyak kerusakan yang itu tidak bisa direparasi, tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Nah, artinya pada penumpang-penumpang itu harus kita kondisikan. Maka kita beli kapal baru di Italia untuk mengangkut mereka. Enggak semua yang bisa kita angkut. Ya, jadi harus ada eliminasi lagi, harus ada reduksi lagi. Itulah dinamika di lapangan, teman-teman. Dan tugas yang untuk mengkoordinir ini adalah kapal kami, kapal Global Observer ini ya. Karena di sini juga ada sekitar 3 steering committee yang ada di kapal ini, dan ini isinya tokoh-tokoh yang dianggap strong figure aja. Ya, mereka diserang di tengah perjalanan mereka menuju Gaza, namun tidak ada korban luka ataupun korban jiwa. Tapi sekali lagi serangan itu menunjukkan memang Israel sangat tertekan sekali, sangat khawatir dengan gerakan non-violence, gerakan damai ini ya, tanpa kekerasan. Dan serangan itu tidak hanya dimulai tadi malam, tapi sejak 2 pekan lalu ya, ketika masih di Tunisia, ya 2 kapal armada Global Smooth Flotilla pun menjadi target serangan. Kita semua melihat adegan itu ya. Maka itulah kondisi di lapangan. Meski demikian sama sekali tidak mengkerdilkan semangat teman-teman, tidak mengecilkan semangat teman-teman, malah semakin motivasi kita semakin terpanggil untuk terus melanjutkan Global Smooth Flotilla dengan berbagai kendala-kendala itu. Kalau lancar besok, kalau cuaca sudah bagus, kita akan mulai bergerak menyusul rombongan depan dan membuka jalan untuk rombongan belakang. Karena kapal observer ini memiliki kecepatan di atas rata-rata, teman-teman. Nah, itu untuk Global Smooth Flotilla. Sekarang saya ingin bicara tentang pidato Pak Prabowo. Jadi ada beberapa media, bukan hanya media ya, tapi juga influencer ya, Zionis Israel yang memotong penggalan Pak Prabowo dalam pidato kemarin, dan diambil hanya bagian bahwa Indonesia siap untuk menjamin ya keamanan Israel gitu kan. Itu yang diambil. Yang bahaya sih. Ini kita masa-masa digital, sosial media ini memang masa-masa yang sangat sensitif. Kata-kata kita ini dipotong-potong dan dijadikan konten
ditonton oleh orang-orang yang memang malas baca ya, yang pragmatis, yang praktis, akhirnya menyimpulkan dari potongan atau penggalan itu. Ya, makanya tadi saya diwawancara oleh salah satu media mainstream Indonesia. Di situ saya mengkritisi sebetulnya gaya bahasanya. Harusnya Pak Prabowo bisa ya, atau jangan Pak Prabowo lah, penasehatnya paling tidak ya bisa memilih diksi yang lebih aman. Nah, dan lebih kuat pula di satu waktu. Gini teman-teman, ketika dia mengatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan dengan Israel, ya, atau mengakui Israel kalau Israel mau mengakui Palestina. Nah, sebetulnya nggak ada masalah dengan narasi itu. Itu narasi yang sudah ada sejak zaman Bung Karno, meskipun dengan gaya bahasa yang berbeda. Hanya penempatan kata, penggunaan diksi itu yang memang berbeda, dan ya saya bisa katakan ini blunder sih. Begini teman-teman, saya pernah dihubungi oleh salah seorang sahabat saya yang menanyakan, emang pernah Pak Soekarno menjanjikan pengakuan untuk Israel? Pernah, pernah, cuman tidak secara langsung. Tahun 1962, Pak Bung Karno pernah mengatakan seperti ini. Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itu Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Gitu bahasanya kan. Artinya apa? Kalau dalam kaidah bahasa Arab ada namanya mafhum mukhalafah, ada pesan ya yang bisa kita tersirat dalam kata-kata itu. Artinya apa? Kalau Israel sudah memberikan kemerdekaan untuk warga Palestina, ya, maka dari itu Indonesia tidak akan lagi menentang penjajahan Israel. Itu kan intinya kurang lebih sama aja kan. Bedanya kata-katanya lebih hati-hati Bung Karno. Pertama yang didahulukan itu adalah kemerdekaan Palestinanya dulu, bukan pengakuan kepada Israelnya. Kalau Pak Prabowo kan enggak kan, kami siap mengakui Israel gitu ya. Kalau Israel mengakui Palestina, itu dulu yang dikedepankan, mengakunya dulu ya. Kalau Bung Karno enggak, dan tidak hanya masalah mengakui, tapi kemerdekaan itu intinya. Untuk apa Israel mengakui Palestina tapi tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina? Sama aja bohong ya. Jadi kata-kata kemerdekaan ini penting. Dan antum perhatikan kata-kata Bung Karno. Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, bayangkan dari potongan pertama aja Bung Karno tidak menyebut Israel sama sekali, tapi lebih menekankan kemerdekaan dan Palestinanya. Itu intinya. Nanti di potongan kedua baru ada kata-kata Israel. Selama itu pun kata-katanya sifatnya apa? Perlawanan dan ketegasan di situ. Maka selama itu Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel. Nah, gitu kan? Jadi kata-kata gini nggak bisa dipotong. Kata-kata gini nggak bisa di clipping, nggak bisa hanya di framing. Itu harus jadi pelajaran ya untuk Pak Prabowo atau ya siapapun yang berada di lingkaran Pak Prabowo, biar masyarakat nggak ambigu memahaminya dan tidak salah kaprah dalam memahami ini ya. Terus apakah kalau misalnya nanti Israel memberikan kemerdekaan untuk Palestina lantas kita akan akui, ya itu sudah resiko Indonesia sebagai negara internasional, negara yang terikat dengan undang-undang internasional. Nah, namun definisi pengakuan dan kemerdekaan ini yang menjadi PR kita. Ya, merdeka dari semua hal. Oke lah, berbagi lahan selama warga Palestina nggak masalah. Ya, kita nggak bisa menekan warga Palestina kan. Kalau warga Palestina sepakat, oke lah kami siap berbagi lahan untuk Israel gitu kan. Siapa kita untuk menentang juga gitu ya. Nah, tapi kita harus pastikan juga nih prinsip-prinsip dasar hak-hak dasar mereka dipenuhi. Para pengungsinya kembali ke rumah mereka masing-masing, ya, kemudian pemukiman-pemukiman ilegal Israel yang sudah dibangun harus dihancurkan ya, atau tidak diberikan ke warga Palestina. Itu teknis, itu sangat penting sekali teknis itu ya. Jadi nggak sekedar Israel mengakui di atas kertas lalu kita langsung mengakui Israel sebagai sebuah negara, enggak juga. Nah, itu saya melihat dari sudut pandang politik ya. Kita sebagai warga negara yang terikat dengan hubungan geopolitik atau politik antar negara gitu ya. Kalau saya bicara tentang saya sebagai seorang muslim, itu beda lagi ceritanya. Jangan samakan ya. Jangan samakan solusi kita sebagai seorang muslim dengan solusi kita sebagai seorang warga negara. Itu beda. Dalam
dalam keyakinan kita nggak ada tuh solusi itu nggak ada. Yang ada ya tanah itu milik warga Palestina dan itu akan kembali ke pangkuan ya warga Palestina, baik itu muslim maupun non muslim, itu intinya. Ya nggak akan ada nama negara Israel. Bahkan kalau kita melihat dari sisi Al-Quran, ya dari pesan-pesan Al-Quran jelas sekali kehancuran bangsa ini akan terjadi tanpa bisa kita cegah. Kita mau berusaha mencegah pun pasti akan terjadi gitu ya kurang lebih. Jadi bedakan teman-teman bicara solusi Palestina sebagai sebuah negara dengan solusi warga Palestina sebagai bangsa Arab ya, bangsa Muslim ya, bangsa turun temurun di situ. Itu kita harus bisa bedakan biar kita nggak keliru dalam membaca atau menerawang output dari konflik ini. Nah, jadi catatan itu yang pertama, harusnya yang ditegaskan itu adalah kemerdekaan Palestina dulu, bukan sekedar pengakuan ya, tapi kemerdekaan Palestina, baru nanti bicara tentang pengakuan kepada Israel. Kedua, catatan saya itu adalah Pak Prabowo nggak berani dengan tegas mengatakan Israel sebagai pelaku genosida. Itu harusnya ditegaskan juga Pak. Israel kan, tapi sebagai kepala negara yang sangat dinanti-nantikan suaranya di forum internasional harusnya bisa lebih tegas bahwa Israel sebagai pelaku genocide ke genosida itu harus ya diberi sanksi. Nah, itu keren sekali kalau bisa seperti itu. Namun ya anyway ya kita harus paham juga lah bahwa tekanan terhadap Indonesia nggak kecil. Tapi meskipun itu bukan alasan juga, karena tekanan terhadap Gaza jauh lebih besar dan tidak hanya tekanan tapi pembantaian terus terjadi. Ya teman-teman, intinya fokus kita sekarang bagaimana kita juga berinovasi, kita berimprovisasi. Ya jangan terlalu mengandalkan pemerintah, ya karena pemerintah akan terbatas gerakan-gerakannya. Ya makanya dari itu muncullah Global Smooth Flotilla, ini gerakan massa sipil, society, gerakan massa masyarakat society atau masyarakat sipil yang tidak bisa digerakkan oleh pemerintah. 47 negara loh bergabung dalam kurang lebih 50 armada kapal kemanusiaan non violence gerak menuju Gaza. Ini kalau pemerintah yang mengadakan, wah itu luar biasa birokrasinya dan nggak mungkin bisa juga karena mereka akan selalu ditekan oleh kekuatan geopolitik. Namun karena ini yang menggerakkan adalah civil society, jadi ini memungkinkan. Maka tugas pemerintah harusnya mensupport gerakan strategis ini. Itu yang kami sayangkan. Harus dimention lah kami ini. Bukan kami cari nama, bukan. Tapi ini masalah keselamatan kita semua dan masalah kesuksesan misi ini, teman-teman. Kenapa? Karena sejak 2 bulan terakhir bahkan narasi Israel ini sudah mengarah untuk ya namanya itu menteroriskan kita ya. Jadi narasi bahwa ini kami bukanlah humanitarian yang netral, kami terafiliasi dengan gerakan di Gaza, itu kan itu adalah tuduhan-tuduhan ya, yang gunanya itu untuk menjustifikasi penyerangan terhadap kami. Ketika mereka mulai melabeli kami sebagai teroris, sebagai orang-orang yang mendukung terhadap kekerasan, nah itu yang akan terus digaung-gaungkan. Jadi ketika mereka menyerang kami, mereka punya alasan. Nah, narasi itu hanya bisa direda ya dengan narasi-narasi pemerintah. Indonesia dalam hal ini Pak Prabowo harusnya tegas bahwa ada warga negara kami di sana ya yang ikut dalam pelayaran ini dalam misi humanitarian kemanusiaan dan non violent tanpa kekerasan. Maka kami menekankan ya kami tegaskan kepada pihak Israel agar jangan macam-macam dan sebagainya gitu ya. Ya teman-teman, intinya kita bersama-sama lah berjuang agar misi ini sukses. Kita bisa membuka koridor kemanusiaan untuk Gaza dan bisa memasukkan bantuan-bantuan serta memecah blokade Gaza. Demikian dari saya, Muhammad Hussein Gaza di Pelabuhan Marsa Mimi, Sisilia, Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.